Halo semua, kami kelompok 4 akan membahas topik penting dengan judul keamanan informasi, ancaman di balik layar. Studi kasus pada Bank BSI. Kasus ini bermula pada 8 Mei 2023, di mana seluruh sistem Bank BSI tiba-tiba lockdown, mati total. ATM lumpuh total, mobile banking error, dan semua transaksi terhenti. Di tengah kekacauan ini, tim IT Bank BSI mendeteksi sebuah anomali. Dugaan awalnya ini bukan sekedar gangguan teknis biasa. Oleh karena itu, manajemen BSI mengakui secara terbuka bahwa mungkin telah terjadi serangan cyber terhadap sistem Bank BSI. Gimana caranya benteng pertahanan Bank Nasional bisa jebol? Jawabannya ironis. Hal ini dilakukan dengan teknik phishing. Apa sih itu teknik phishing? Teknik phishing adalah teknik penipuan via email palsu yang mengelabui korbannya untuk mengunduh ransomware. Begitu masuk, mereka melepaskan senjata andalannya, yaitu Lockbit Ransomware 3.0. Virus ini tidak hanya mengunci sistem, tetapi juga mereka menyandera data. Mereka mengklaim bahwa mereka mencuri sebanyak 1,5 terabyte data nasabah Bank BSI dan juga termasuk data internalnya. Mereka menuntut uang tebusan sebanyak 20 juta dolar Amerika atau sebanyak 300 miliar rupiah. Ancamannya, bayar atau data nasabah disebar ke dark web. Situasi makin kritis, karena waktunya pas banget sama pelunasan biaya haji. Ribuan calon jemaah haji yang sudah nabung bertahun-tahun terancam gagal berangkat karena sistem mati. Dihadapkan sama situasi mustahil ini, manajemen BSI mengambil keputusan berat, yaitu cabut stekernya. Mereka mematikan sistem secara total. Ini satu-satunya cara buat mereka mengisolasi serangan dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Meskipun harganya mahal banget. Layanan mati total berhari-hari. Pemulihannya pun harus perlahan dan bertahap. Mulai dari ATM tanggal 9 Mei, sampai akhirnya sistem benar-benar stabil di tanggal 15 Mei, tepat untuk mengejar deadline pelunasan haji yang diperpanjang oleh pemerintah. Sistem akhirnya pulih. Tapi insiden ini meninggalkan pesan yang nggak bisa ditawar. Kasus BSI ini adalah alarm kencang buat kita semua. Di era digital ini, keamanan cyber itu bukan lagi fitur tambahan, tapi fondasi dari kepercayaan itu sendiri. Pertanyaan besarnya untuk kita sekarang, bukan jika serangan lain akan datang, namun kapan dan apakah kita sudah benar-benar siap saat kejadian sejenis seperti ini kembali lagi. Nah, selanjutnya, dalam konteks sistem informasi manajemen, integritas berarti menjaga agar data tetap akurat, tidak berubah tanpa izin, dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jika integritas tidak dijaga, maka informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan bisa tidak dapat dipercaya. Selain integritas, keamanan sistem informasi juga sangat penting. Keamanan meliputi perlindungan kerahasiaan data nasabah, keutuhan data, serta ketersediaan sistem layanan perbankan. Phishing dapat merusak ketiga aspek ini sekaligus. Pencegahan dapat dilakukan melalui teknologi dan manusia. Dari sisi sistem, bank perlu menerapkan autentikasi multifaktor, enkripsi data, serta sistem deteksi transaksi yang mencurigakan. Dari sisi pengguna, edukasi menjadi kunci, seperti tidak membagikan OTP, PIN, ataupun password kepada siapapun. Jika insiden ini terjadi kembali, langkah penanggulangan meliputi pemblokiran akun, investigasi forensik digital, serta koordinasi dengan regulator dan aparat hukum. Kesimpulannya, kombinasi integritas, keamanan sistem, dan kesadaran pengguna merupakan kunci utama untuk mencegah phishing dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital. Pegawai internal memiliki akses luas tanpa pengawasan yang memadai, sehingga ketika terjadi penyalahgunaan data, resiko kebocoran meningkat dan kepercayaan pihak eksternal akan menurun. Masalah utamanya bukan hanya teknologi yang lemah, tetapi budaya integritas yang memang belum terbentuk. Kemudian, BSI berbenah. Keamanan bukan lagi reaksi, tapi bagian dari budaya. Setelah organisasi menyadari dampak besar resiko informasi, dilakukan transformasi secara menyeluruh. Integritas dijadikan nilai inti, bukan hanya sekedar slogan. Setiap akses data dibatasi sesuai peran dan tanggung jawab. Keamanan informasi diterapkan secara defense in-depth, yaitu kebijakan, teknologi, dan perilaku manusia berjalan bersama. Saat muncul insiden, tim akan siap dengan alur respon yang jelas, tepat, dan terukur. Krisis cyber yang menimpa BSI pada Mei tahun 2023 menjadi bukti nyata betapa seriusnya ancaman kejahatan digital saat ini. Serangan yang bermula dari phishing sederhana mampu melumpuhkan sistem perbankan nasional, menghentikan layanan, dan mengganggu kehidupan jutaan nasabah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keamanan cyber bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam dunia perbankan digital. Dari kejadian ini, kita belajar
bahwa kewaspadaan perlindungan data dan kesiapan menghadapi serangan cyber adalah kunci menjaga kepercayaan publik serta stabilitas ekonomi di era digital.